Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Pada kesempatan serial Kulsum KMFH TV sore ini, alhamdulillah, walaupun saya desak, beliau sudah 2 kali menginformasikan ke saya, katanya akan sidang gitu ya. Kemarin Senin sidang, kemudian juga besok katanya sidang. Tapi saya bilang, ya diusahakanlah gitu ya. Dan alhamdulillah dengan semangat yang sangat tinggi gitu, walaupun tidak bisa share screen, tapi alhamdulillah bisa hadir di antara kita, seperti, celotehan kita di KMFH Group. Sebetulnya ini adalah forum silaturahmi yang kita isi dengan hal-hal yang, ya insya Allah menambah pengetahuan ya, menambah hasanah begitu. Dan kita sudah berkembang dari yang tadinya misalnya konsennya terhadap hanya di sekitar hukum atau di sekitar keagamaan, sekarang ke mana-mana gitu ya. Dan kali ini kita akan mendapatkan dalam tanda petik pencerahan gitu, yang berhubungan mungkin kalau istilah kerennya sih itu kosmologi gitu ya. Kebetulan saya juga di S2 Filsafat Islam, itu belajar kosmologi dan eskatologi ya. Jadi belajar tentang dunia ini kapan bermulanya, dipikirkan orang atau dipikirkan oleh kitab-kitab suci seperti apa, kemudian juga akhir dari kehidupan ini akan seperti apa, kehidupan akhirat itu nanti akan seperti apa gitu ya. Dan banyak sekali sebetulnya hasanah Islam itu sangat luar biasa ya, terutama dari sudut filsafat dan tasawuf. Nah di tasawuf atau filsafat juga dikenal adanya martabat, sebetulnya awalnya martabat 2 ya, atau martabat 3 itu dari Ibnu Rusdi ya. Ibnu Arabi ya, Ibnu Arabi. Terus kemudian datang ke Indonesia, karena yang datang ke Indonesia pertama kali itu adalah mazhab-mazhab tasawuf, seperti Araniri, terus kemudian Palimbani, terus kemudian siapa itu, Hamzah Pansuri ya. Dan mereka mengembangkan ada yang menjadi martabat 5. Sebelumnya sebetulnya ada orang India yang mengembangkan teori bagaimana mulanya Tuhan menciptakan yang selain dirinya itu dengan 40 martabat gitu. Terus kemudian diringkes, mungkin terlalu pusing kalau menghafalkan 40 cara Tuhan memikirkan selain dirinya itu kemudian menjadi alam semesta ini gitu ya. Kemudian ada martabat 7. Mungkin kalau ada orang-orang yang concern terhadap tasawuf atau apa itu mengerti apa itu martabat 7 gitu ya. Dari mulai pikiran Tuhan, dari zat Tuhan sampai pikiran Tuhan sampai pekerjaannya dan terjadilah alam semesta ini. Dan ini kita sekarang akan mendapatkan satu hasanah. Saya nggak tahu, saya juga belum sempat baca walaupun saya sudah dikasih lebih dulu slide-nya. Saya persilakan Mas, ini senior saya tahun berapa ya kalau nggak salah ya? Tahun 2006 kalau nggak salah. 2006, 96 kalau nggak salah ya. Judulnya adalah Bagaimana Langit dan Bumi Diciptakan. Dan saya juga kadang-kadang nggak tahu nama lengkapnya. Biasanya kan bilangnya Pak D. Maimun, sekarang namanya sebetulnya lengkapnya Maimun Ridwan Mukharis. Kalau dilihat dari namanya sih ini adalah Gus Durian dan Nahdiyin sekali gitu ya. Oke, silakan Mas Maimun untuk menghidupkan mic-nya dan langsung presentasi, dan presentasi ini akan dibantu share screen-nya oleh Mbak Dewi Nurul Mustari. Silakan Mas. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du. Teman-teman yang saya... Suaranya jangan terlalu dekat, Mas.
Oke, Ya, teman-teman. itu bagus. Ya, begitu ya. Sorry, aku biasa ya, itu masalahnya pakai HP. Jadi teman-teman yang saya sayangi dan saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Kolusum yang kedua ini ya. Kebetulan kemarin saya juga ikut, walaupun dalam perjalanan pulang. Terus hari ini kebetulan giliran saya ingin mempresentasikan masalah bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi ya. Pertama-tama pasti kita akan timbul pertanyaan, kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Kapan bumi ini diciptakan Allah? Di dalam Al-Quran tidak disebutkan kapannya. Al-Quran itu tidak menyebutkan kapan Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu juga dengan sejarah-sejarah para nabi, tidak pernah disebutkan kapannya. Waktunya itu tidak ada. Artinya apa? Artinya kita harus mengeksplor, harus mencari sendiri dari bukti-bukti yang bisa digali, dari ilmu pengetahuan yang bisa dikembangkan. Kemudian dari itu mungkin baru kita bisa menyimpulkan kapan alam semesta ini diciptakan. Kalau kitab sebelumnya, misalnya kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Yesus, dilahirkan oleh si A, kemudian si A dilahirkan oleh si B, kemudian itu kan seterusnya sampai ke Nabi Adam. Kalau kita urut itu ada 76 generasi. Jadi kalau umpamanya satu generasi itu berusia 25 tahun, artinya umur 25 tahun mempunyai anak gitu kan. 76 generasi itu kalau dihitung tahun per satu generasi adalah 25, itu sekitar 1900. Jadi 1900 tahun setelah Nabi Isa itu, Nabi Adam ada. Artinya manusia diciptakan pada 1900 sebelum Nabi Adam. Ini tentunya bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang kita pahami selama ini. Karena menurut teori Darwin, 10 juta tahun yang lalu, jadi 10 juta tahun yang lalu di bumi ini sudah ada yang namanya Australopithecus Pithecanthropus itu 60 juta tahun sebelumnya itu sudah mulai berkembang. Itu lama-lama berkembang menjadi manusia sesuai teori dari evolusi. Ya. Kalau Pithecanthropus belum selama dari yang 60 juta tahun yang lalu itu. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan dari kitab agama sebelumnya bahwa ini cuma 1900 sebelum Nabi Isa lahir, itu tentunya sangat jauh. Atau dan di dalam kitab Perjanjian Lama ya, Genesis, itu juga disebutkan bagaimana cara Allah menciptakan langit dan bumi ya. Di kitab Genesis pada waktu bab 1 dari ayat 1 sampai 3, pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi dan tidak terbentuk dan hampa, gelap menyelimuti dan ruh Allah itu berjalan di atas perairan. Pada ayat 3 dan 5, dan Allah berkata, jadilah sinar, dan muncullah sinar itu. Dan Allah melihat bahwa sinar itu baik. Dan Allah memisahkan sinar itu dari kegelapan. Allah menamakan sinar yang terang itu sebagai siang, dan sinar yang gelap itu sebagai malam. Dan malam ada pagi dalam satu hari. Jadi dalam satu hari itu Allah sudah menciptakan siang dan malam. Tapi anehnya di situ Allah belum menciptakan matahari. Karena matahari diciptakan pada hari keempat. Sudah ada siang dan malam, tapi matahari dan bumi diciptakan pada hari keempat. Ini kan kontradiktif sekali, sehingga tidak sesuai dengan kaidah keilmuan dari ilmu astrofisika atau ilmu geologi dan sebagainya. Jadi ini tidak pas. Tapi saya tidak akan masuk ke sana karena memang bukan bidang saya ya. Saya ingin kemudian kapan sebenarnya langit dan bumi ini diciptakan.
kalau bumi diciptakannya kapan? Ini batuan tertua yang ditemukan di bumi ini ada di Australia itu berusia sekitar 3,5 juta tahun yang lalu, umur batu itu. Jadi setelah diperiksa dengan metode kimia karbon, ada itu yang namanya half lifetime, itu waktu paruh. Di dalam ilmu kimia itu kan ada waktu paruhnya itu. Dari situ bisa ketahui apa namanya umur dari suatu unsur. Kalau misalnya batu berapa umurnya, kalau dia fosil berapa umurnya, atau misalnya fosilnya Fir'aun itu berapa umurnya, berdasarkan itu bisa. Jadi dengan mengacu pada itu, kira-kira bumi diciptakan oleh Allah adalah 5 juta tahun yang lalu. Ya, batuan tertua itu adalah 3,5 juta tahun yang lalu sudah ditemukan di Australia. Jadi berdasarkan analisa secara kosmis itu, kira-kira 5 juta tahun yang lalu bumi itu diciptakan. Dan jauh sebelumnya matahari sudah diciptakan. Coba slide-nya mungkin perlu dibuka. Jadi slide-nya bisa dibuka. Mana ini Mbak Dewi? Dewinya? Mbak Dewi, slide-nya boleh dibuka. Mbak Dewi? Halo Mbak Dewi? Halo Mbak Dewi? Ya, takjil kali Mas. Lagi ngurus sekolah. Nyiapin Tadi takjil udah kali. udah nyiapin ini. Iya, Ibu. Emak-emak kan beda sama kita. Diteruskan aja Pak Ade tanpa slide. Ya, oke, tanpa slide. Oke, pada awalnya itu ya kan kalau secara fisika. Nih udah ada nih. Oke. Secara fisika. Silakan dibesarkan, Mbak. Dari awal ya. Nah, ini awalnya ya. Dari nomor 1 apa ya? Nah, dari situ enggak. Oke, lanjut, Pak. Oke. Terus ya, dari situ. Ada di dalam teori atau Big Bang teori itu ya. Jadi ini sebenarnya dulu pertama kali dicetuskan oleh seorang biarawan juga sebenarnya, dentuman besar. Pada waktu Allah menyatakan kun fayakun, itu ada dentuman besar dari sebuah partikel yang sangat kecil yang sebesar biji atom ya, sebesar biji atom sehingga tidak kelihatan. Tapi partikel itu sangat rigid sekali. Tapi ledakan ini tidak terdengar oleh siapa-siapa ya, karena tidak ada unsur untuk apa namanya membuat suara itu sampai ke siapapun. Dan saat itu tidak ada makhluk hidup juga, Jadi ada dentuman besar ya yang terjadi setelah dentuman itu dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di situ tertulisnya 10,30 minus 32 detik. Artinya itu 0,00000 nolnya itu ada 32 1 detik. Dalam waktu seperti itu terjadi inflasi. Artinya apa? Suhunya sangat panas sekali, ribuan atau mungkin triliunan derajat Celcius. Itu sekitar pangkat 27 ya, 10 pangkat 27 derajat Celcius. Sehingga saat itu yang ada hanya partikel pun tidak ada, radiasi saja yang sangat masif menyebar kemana-mana. Kemudian
pada detik berikutnya sebelum 1 detik ini masih 10,-6 detik itu terbentuk proton, ya. Nah, setelah 100 detik kemudian dari kun fayakun tadi terbentuk yang namanya helium. Nah, helium ini seperti halnya kapas atau apa yang namanya kabut yang menyebar terus, kemudian kemana-mana. Setelah itu rigid ya, setelah itu menyenjar rigid, kemudian galaksi tertua. Galaksi itu apa? Galaksi adalah gugusan bintang-bintang. Bintang itu apa? Bintang itu seperti matahari juga. Jadi yang namanya bintang-bintang di langit itu adalah matahari. Cuma jaraknya yang sangat jauh sekali sehingga kelihatannya warna hijau, kuning itu menunjukkan jarak dengan kita, ya, menunjukkan jaraknya. Kalau yang dekat itu seperti matahari. Dia punya jarak sekitar 149 juta kilometer dari kita. Kelihatannya putih, padahal itu polikromatis, terdiri dari beberapa warna yang kalau dipancarkan ke air itu akan menjadi pelangi, dan dari pelangi kelihatan warnanya warni. Itulah sinar matahari. Jadi dia polikromatis, terdiri dari beberapa warna. Demikian juga tadi sampai mana? Pelangi ya, sampai pelangi. Jadi sangat rigid sekali, sangat rigid sehingga kemudian ini masih di 100 juta tahun. Jadi matahari adalah suatu bintang juga. Bintang yang paling dekat dengan kita sekitar 4,4 tahun cahaya. Yang kita lihat itu sekitar 4,4 juta tahun cahaya. Artinya apa? Kalau satu tahun cahaya itu adalah satu waktu yang dipakai oleh cahaya untuk melaju selama 1 tahun. 1 detik. Jadi cahaya itu waktu kita pelorotkan gitu, ada cahaya dari senter kita, itu dalam 1 detik dia melaju atau menempuh jarak sejauh 300.000 meter per detik. Dalam 1 detik seperti itu. Jadi kalau 1 tahun, ya dikalikan saja, kalikan 1 menit, kalikan 1 jam, kalikan 24, kalikan 365 tahun. Jadi dalam 1 tahun, cahaya itu menempuh jarak sekitar 10 triliun kilometer. Dalam 1 tahun. Nah, kalau bintang yang paling dekat ada 4,4 tahun cahaya, berarti itu sekitar 4 atau 5 triliun cahaya. Tahun 5 triliun kilometer dari kita. Warnanya seperti itu. Semakin jauh lagi bintang itu akan semakin berubah, warnanya berbeda. Jadi orang memahami, para astronot atau mungkin orang yang bidang di kosmologi itu, bintang itu semakin jauh itu dilihat dari warnanya. Semakin jauh lagi bintang itu nggak kelihatan, tapi ada manusia bisa melihat dari radiologinya. Cuma nangkap radiologinya itu sudah tahu bintang ada di sana. Nah, bintang matahari kita seperti itu. Matahari adalah bintang juga. Jadi kemudian di dalam sistem tata surya kita ini, ya, sistem tata surya kita itu matahari mengitari, bulan mengitari berputar bulannya, buminya berputar pada porosnya, ini berputar mengitari bumi, bumi mengitari matahari, dan matahari juga berputar dia. Allah menjadikan seperti itu. Nah, semuanya itu ada di dalamnya yang namanya galaksi, ya. Bumi dan yang lain-lain itu, bintang-bintang itu ada dalam satu galaksi. Galaksi yang ada bumi kita, jadi kita itu hidup di galaksi Bima Sakti, atau biasa
kalau di bahasa Inggris disebut Milky Way, jadi galaksi susu, tapi kita menyebutnya galaksi Bima Sakti. Itu di dalam galaksi Bima Sakti itu ada sekitar 2 miliar apa namanya bintang. Bintangnya ada sekitar 2 miliar. Bintangnya ada sekitar 2 miliar. Dan itu mengembang terus. Yang namanya galaksi itu mengembang. Di sampingnya galaksi paling dekat dengan galaksi kita, galaksi Bima Sakti, ada galaksi Andromeda. Itu juga mengembang. Awalnya adalah pada waktu dentuman itu cuma sebesar zarah, kemudian berevolusi terus-menerus, 380 juta tahun kemudian sudah terbentuk suatu galaksi. Kemudian 4 miliar tahun kemudian ini sudah ada bentuk bintang-bintang yang sekarang kita lihat itu berada di selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini lebih lengkap lagi dari yang saya sampaikan tadi tentang teori dentuman besar, ya, teori dentuman besar. Ini sampai sekarang dari teori dentuman besar itu sampai waktu pertama kali meledak hingga sekarang ini usianya sudah sekitar 13,7 miliar tahun. Ya, berapa lama itu? Lama sekali kan, lama sekali. Itu menurut hitungan kita, tapi menurut hitungan astronomi itu suatu hal yang memang angka-angkanya tinggi sekali. Tahun-tahunnya itu panjang-panjang sekali. Dan disitulah Allah menciptakan langit dan bumi, prosesnya itu seperti itu. Jadi prosesnya secara evolusi, tidak langsung langit diciptakan atau bumi diciptakan, itu enggak. Jadi bumi sendiri itu pada waktu diciptakan, pada waktu terbentuk sekitar 5 miliar tahun yang lalu, itu masih belum ada apa-apa, masih seperti ya tanah seperti ini. Itu dan juga belum rigid. Jadi belum rigid, kemudian ada dentuman apa namanya tumbukan dengan meteor. Meteor itu adalah bintang juga, ya. Meteor itu bintang yang sudah habis apa namanya cahayanya. Bintang yang sudah habis masa cahayanya itu kemudian dia memisahkan diri dari sistem, lepas kendali, jadi lari. Begitu lari atau dia apa namanya jatuh lah istilahnya, kalau kita jatuh gitu kan, dari posisi awalnya jatuh dengan kecepatan yang tinggi, suatu materi itu kalau bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya atau sama dengan kecepatan cahaya tadi, materi itu akan menjadi cahaya. Jadi kecepatan yang paling cepat di alam semesta ini adalah kecepatan cahaya. Tidak ada yang lebih cepat dari cahaya. Suatu materi yang bergerak dengan kecepatan 300.000 km per menit itu akan berubah menjadi cahaya. Kenapa? Karena dia akan mengalami gesekan dengan udara. Gesekan dengan udara sekitarnya. Saking cepatnya gesekan itu akan menjadi cahaya. Nah, bintang yang sudah tidak bercahaya tadi, itu menjadi komet, dia bergerak, istilahnya jatuh, dengan kecepatan yang tinggi, sehingga menimbulkan cahaya. Nah, itu ada, biasanya kita ngomong bintang berekor. Itu seperti itulah. Jadi komet waktu dia melaju jatuh itu karena ada gesekan dengan udara sehingga menimbulkan percikan api sehingga menimbulkan ekor. Dan lebih besar dari bumi kita ini atau mungkin ya sebesar matahari juga bisa. Itu begitu dia jatuh terus dan masanya terkikis menjadi cahaya, pada waktu sampai di bumi itu langsung mungkin hanya sebesar lapangan bola. Karena apa? Karena masanya ada yang ngomong supaya meteor jatuh ke bumi, menumbuk bumi dan bumi hancur, itu nggak mungkin. Karena pada waktu dia sebelum masuk ke atmosfer bumi pun sudah mengalami gesekan
Dan pada waktu mengalami masuk ke atmosfer bumi itu di mana udaranya sangat rigid, ya tekannya makin keras sehingga masanya makin kecil. Akhirnya apa? Akhirnya sampai ke bumi itu sudah menjadi kecil. Itu tentang tadi bumi ya. Jadi begitu bumi tadi atau tabrakan dengan meteor yang membawa helium, itu dari situ tercipta yang namanya air. Tapi tidak begitu langsung jelek jadi air, itu enggak. Jadi di bumi ini sudah ada yang namanya oksigen O2 ya. Kemudian ada helium. Helium masuk dibawa oleh meteor tadi, terjadi benturan, kemudian menjadi ada reaksi kimia menjadi H2O masih dalam bentuk gas. Dalam bentuk gas makin lama itu kan karena benturannya banyak sehingga menjadi awan. Dan kita menyebutnya itu sebagai air hujan. Kemudian dari situ baru muncul yang namanya air turun ke bumi, memenuhi yang bola gitu, tapi kan berkelok-kelok di dalamnya seperti cewek seksi itu kan berkelok-kelok. Nah, sama seperti itu, bumi juga berkelok-kelok, jadi ada naik, ada turun gitu kan. Nah, yang turun itu dikasih air, akhirnya menjadi lautan. Nah, itu awal mulanya. Nah, seterusnya. Nah, ini saya sebutkan di Al-Anbiya ayat 30 bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi pada waktu dentuman besar tadi akan meledak, itu langit dan bumi kan masih satu, masih kecil itu sebenarnya. Begitu. Kemudian Allah menyatakan kun fayakun, meledak, ya melar, seperti melarnya balon kalau ditiup, seperti itu. Jadi melar. Nah, ada di dalam balon itu yang namanya bumi, matahari, bintang dan sebagainya. Nah, alam semesta itu seperti balon itu. Jadi dia melar. Sampai sekarang ini masih melar. Jadi karena hasil-hasil dari penelitian atau observasi itu menunjukkan alam semesta itu masih melar dan masih lama melarnya. Jadi langit dan bumi itu kedua tadinya adalah satu, kemudian dipisahkan oleh Allah, ya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi setelah ada air, baru bumi ada penghuninya. Sebelum ada air, belum ada penghuninya. Belum ada yang namanya makhluk hidup. Kenapa? Karena makhluk hidup itu perlu air. Apapun dia makhluknya, kalau hidup perlu air. Tumbuh-tumbuhan itu makhluk hidup kan, dia perlu air. Kalau nggak ada air, dia nggak akan hidup. Manusia juga begitu. Makanya Allah menyatakan, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Kalau kita misalnya nampung air di baskom, kemudian taruh di atas genteng kita, 1 minggu kemudian kita lihat, pasti ada makhluk hidup di situ. Itulah Allah menciptakan makhluk hidup di situ. Dari air kan. Ini klop dengan ayat yang tadi. Kemudian Allah itu menciptakan ya. Selanjutnya ini ya. Langit dan bumi jawab, kami datang dengan sukarela. Artinya apa? Pada waktu setelah dentuman tadi, kemudian itu masih belum berbentuk suatu bintang atau suatu bumi ya, atau suatu benda-benda langit yang lainnya, masih berupa asap. Itu Allah sudah ngomong kepada orang makhluk tadi, mau menurut saya atau dengan sukarela atau dengan
tidak sukarela, dan mereka menjawab dengan sukarela. Artinya apa? Langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah, kemudian bintang-bintang dan seluruh isinya itu tunduk pada perintah Allah dan tidak membangkang. Kalau mereka tidak tunduk, pasti hancur. Seperti kita punya badan, ini adalah badan kita ini tunduk pada hukum-hukum Allah. Dari lahir, kemudian bisa jalan, kemudian menjadi besar, itu hukum Allahnya begitu. Ya, badan kita tunduk, tapi kadang otak dan jiwa kita ada yang tidak tunduk. Makanya ada yang dibilang orang ingkar, ya, kafir, karena mengingkari dia. Ya, kalau badan kita tidak, badannya itu sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah, sesuai hukum Allah, bahwa dari kecil lahir, kemudian besar, dewasa, kemudian tua, mati. Sebelum tua ada juga yang dimatikan oleh Allah, gitu kan. Tapi fisiknya itu sudah tunduk pada hukum Allah dan tidak ada yang durhaka terhadap hukum-hukum Allah. Ya. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Ini tadi yang saya sebutkan seperti balon tadi ya. Kemudian ayat berikutnya as-sajdah, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Ya, dia bersemayam di atas arsy-Nya. Tidak ada bagimu selain daripadanya seorang penolong dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Di sini dikatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi ya. Dalam 6 masa, sitatin ayam. 6 masa. Ayam di sini bukan berarti hari ya, karena hari tapi dalam ilmu pengetahuan disebutkan sebagai periode saja. Bukan kalau dalam Al-Qur'an ayam, sitatim ayam itu bukan berarti itu adalah hari, tapi adalah periode. Karena apa? Karena harinya manusia dengan harinya Allah itu berbeda. Ya, harinya Allah itu berbeda. Itu ribuan tahun bagi kita, bagi Allah itu cuma 1 hari. Kan seperti itu ya. Jadi 6 masa sitatim ayam. Di situ juga ada kalimat kalau dalam Al-Qur'an fi sitatim ayam, dalam 6 masa. Artinya apa? Fi itu maksudnya adalah proses. Tidak langsung jadi begitu saja seperti sulapan, enggak. Tapi ada prosesnya. Ada prosesnya, makanya disebut fi sitatim ayam. Jadi dalam 6 masa, ya, 6 masa. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi ini, maka Allah kemudian bersemayam di atas arsy-Nya. Nah, saya tidak baca walaupun saya ada Qur'annya, tapi tidak saya bacakan ya ayat aslinya. Satu, takut salah mungkin. Yang kedua ini supaya waktunya juga tidak banyak tersita untuk mempersingkat waktu. Yang penting intinya kita bisa pahami dari ayat itu ya. Selanjutnya slide-nya Bu Dewi ya. Dan Allah mengatur urusan langit ya, dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan kamu. Itu kelanjutan dari surat yang tadi, Sajdah ayat 4, yang ini ayat 5 seperti itu ya. Jadi 1 hari itu ribuan tahun kan, 1000 tahun menurut perhitungan kita. Ya, sama seperti di surat Al-Hajj bahwa sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kalau seharinya Allah itu berarti dalam hitungan astronomi mungkin ya bisa masuk artinya kan. Artinya apa? Kalau fisika astronomi menyatakan bahwa langit dan bumi ini diciptakan dalam jutaan tahun, maka wajar dan sama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena dua-duanya ini adalah ayat-ayat Allah, yang satu ayat kauniyah, yaitu Al-Quran, yang satu ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini yang bisa kita lihat gejalanya. Ya. Nah, selanjutnya Bu Dewi. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy-Nya, dia menutupkan malam kepada siang,
yang mengikutinya dengan cepat, dan matahari dan bulan dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi. Setelah diciptakan semuanya, ya, itu yang menundukkan, yang mengatur adalah Allah. Ya. Sebelum berlanjut, mungkin filmnya tadi bisa film dulu yang tadi saya sebutkan. Kalau mungkin bisa dibuka filmnya, kemudian pada momen tertentu bisa berhenti gitu sebentar. Ini adalah bumi, ya. Saya terlalu kecil, ya. Bumi ini, kalau begitu bumi dilihat dari 100 kilo, 200 kilo, 1000 kilo gitu kan, ya. Ini caranya makin lama makin panjang, kemudian itu sudah sampai pada tata surya kita, ya. Tata surya, kemudian yang terdiri dari planet-planet itu adalah matahari, itu yang paling kecil, itu yang kelihatan menyala adalah matahari. Kemudian ini sudah mulai masuk ke planet-planet, ya. Kemudian di situ masuk ke yang namanya galaksi kita, terdiri dari beberapa bintang, ada 2 miliar. Kemudian ini di sampingnya adalah galaksi Andromeda, ya. Itu jauhnya, itu sudah sekitar 10 tahun cahaya, 10.000 tahun cahaya ini saya lihat. Ini sudah bentuk galaksi, itu adalah galaksi semuanya, bintang-bintang, dan sangat kecil sekali. Bumi sudah nggak kelihatan pada posisi seperti ini. Sama seperti kita umpamanya di ruangan satu yang dulu ada di Fakultas Hukum itu, kemudian ada setitik pasir, pasti nggak akan kelihatan dari jauh. Nah, bumi itu seperti itu di dalam rangkaian alam semesta ini, ya. Nah, kemudian ini kita masuk lagi ke bumi, ya. Nah, buminya mana? Ini yang titik-titik itu kan sebenarnya galaksi, kemudian matahari, kemudian dari itu ke bumi gitu kan, ya. Nah, bumi ini kembali lagi ke bumi, kembali lagi ke tempat yang tadi, seorang wanita, kemudian masuk ke dalam mata wanita itu, ke dalam retina, ya. Kita masuk ke situ, ada di situ yang namanya selaput darah, kemudian itu ada darah merah, darah putih, masuk ke darah putih, di situ ada kromosom, isinya kromosom adalah DNA, ya kan, DNA. Begitu kita masuk ada sekelompok atom-atom di dalam DNA itu, kemudian ada oksigen di dalam atom tersebut, kemudian ada elektron di dalamnya, kemudian ada atom nukleus, masih di dalam atom itu masih ada, kemudian itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, yang quarks ini adalah paling kecil, ya, yang membentuk proton dan neutron tadi. Nah, kemudian ini keluar lagi. Setelah keluar, kita bisa lihat, DNA, kemudian itu darah putih, darah merah, nah, ke mata, kemudian ke wanita tadi. Jadi begitu rumitnya waktu kita masuk ke dalam suatu sistem di dalam tubuh, bukan hanya tubuh manusia, tapi juga sistem mikroorganisme yang lain, ya. Itu kalau sudah detail masuk ke atom, isinya atom itu apa? Pintu meter itu sekitar 0,0001 cm. Nolnya itu ada 27. Jadi saking kecilnya, nggak kelihatan oleh mata. Itu yang tadi, yang mentok tadi. Yang mentok tadi adalah seperti itu. Jadi begitu kecilnya, rumitnya Allah menciptakan makhluk itu. Kemudian begitu besarnya, begitu waktu melihat alam semesta ini, ya. Jadi semuanya terdiri dari komponen-komponen yang kecil itu tadi, ya. Ya. Kita kembali lagi ke slide yang tadi.
udah, itu tadi udah. Nah, sekarang ini. Nah, ini adalah gugusan bintang ini yang namanya, yang saya sebut tadi sebagai galaksi ya. Ya, di situ sudah disebutkan Maha Suci Allah yang telah menjadikan langit itu gugusan bintang-bintang. Jadi saat itu sudah ada di Al-Quran, walaupun kemampuan intelektual manusia pada waktu Al-Quran diturunkan belum seperti sekarang ini, tapi sudah disebutkan oleh Allah bahwa ada gugusan bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah, ya, dan menjadikan juga padanya matahari dan lihat selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya katakan tadi, bumi mengitari, bulan mengitari bumi, tapi bumi sendiri itu adalah berputar pada porosnya. Selama 24 jam dia berputar, ya, satu hari satu malam itu 24 jam dia berputar. Tapi ada bulan yang memutari. Nah, tapi dia memutari oleh matahari juga bergerak. Dan semakin lama itu semakin menjauh. Artinya sesuai dengan perkembangan dari balon tadi. Galaksinya, karena galaksi itu makin lama makin membesar seperti balon tadi. Maka matahari, bumi, bulan itu juga begitu, semakin menjauh satu dengan yang lainnya bersama-sama dengan bintang yang lain. Dan Dia Allah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing keduanya beredar di dalam garis edarnya. Itu disebutkan. Jadi kalau zaman dulu orang waktu masih belum heliosentris, masih geosentris, bahwa bumi itu diam, matahari yang bergerak, bulan yang bergerak, ya kan? Dulu kan seperti itu pemahaman di teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Nasrani juga begitu saat itu ya, bahwa bumi itu adalah geosentris ya. Tapi setelah itu kan kemudian Kopernikus menyatakan bahwa matahari itu diam, tapi bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Betul. Ya, sampai sekarang pun seperti itu. Tetapi yang menyatakan matahari bergerak itu belum ada saat itu. Masih heliosentris saja. Nah, setelah kesini mempelajari alam semesta raya bahwa ternyata matahari itu juga bergerak. Matahari itu bergerak, bumi juga bergerak, ya. Jadi semuanya saling bergerak seperti spiral itu, saling mengipit-ipit dan membentuk satu sistem seperti jeruji di sepeda motor atau sepeda yang saling menguatkan, ya, yang saling menguatkan. Tapi satu patah nanti bisa juga patah yang lain, semuanya bisa patah. Nah, alam semesta juga begitu. Matahari, bumi, bulan juga begitu. Beredar di garis edarnya masing-masing. Allah sudah menyatakan ini 14.000 tahun yang lalu. Sudah lebih dari itu sudah dinyatakan seperti itu. Ya, ilmu pengetahuan baru bisa memahaminya sekarang. Ya, nah, selanjutnya. Nah, ini sistem tata surya. Nah, tata surya yang tadi ini ya. Bumi ada di nomor 3 ini. Ya. Ini adalah bumi setelah Venus ini. Ya. Terusnya. Nah, ini. Ini adalah alam semesta. Di dalam alam semesta yang seperti trompet ini, ya, itu ada triliunan bintang-bintang. Bumi ada di situ, ya. Bumi ada di situ, matahari ada di situ, bintang-bintang ada di situ. Ini jarak mengembangnya dari awal sampai sekarang, ya, 13,7 miliar tahun cahaya yang lalu sudah meledak dan sampai sekarang seperti ini bentuknya, ya. Sampai sekarang begini bentuknya. Kemudian jarak satu dengan yang lainnya dari sini ke sini itu ada 14 miliar tahun cahaya. Jauh sekali. Nggak terjangkau. Kalau kita naik pesawat jet pun sampai kita mati, karena umur kita mungkin 100 tahun. Mungkin 100 tahun kita belum nyampe. Jadi saking jauhnya. Nah,
Ini hasil observasi dari yang dilakukan oleh peralatan canggih milik NASA, yaitu WMAP, menemukan bahwa alam semesta itu berbentuknya seperti trompet. Yang tengah-tengah sebelum hijau ini, ada yang hijau kan ya, tengah-tengah sebelum hijau ada gelap. Ini yang namanya ruang gelap. Di sini gaya gravitasinya sangat tinggi. Gaya gravitasinya sangat tinggi sehingga semua benda apapun yang lewat atau berada di dekat situ akan langsung ketarik. Jangankan benda, cahaya pun tertarik. Sehingga di sini disebut ruang gelap. Nggak tahu isinya apa, itu kita nggak tahu. Hasil penelitiannya juga nggak ada. Apakah yang di sini ini neraka atau apa, kita nggak tahu. Dan sebelah kiri, yang paling kiri itu, ya, ini tidak bisa diamatin. Ini tidak bisa diamatin. Alam semesta yang tidak bisa diamatin. Yang bisa diamatin adalah yang bagian depan saja, yang seperti trompet ini. Ya, selanjutnya, nah, ini seperti ini ya. Nah, di dalamnya ini ada macam-macam bintang dan segala isinya. Dan ini mengembang terus sampai sekarang, mengembang terus, ya, mengembang terus, ya. Oke, selanjutnya, nah, ini saya ingin sebutkan dalam kitab Tanbihul Qabilin di jilid 1 halaman 60 yang menjelaskan satu hadis tentang terjadinya hari kiamat ya. Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, ketika Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi ini, Allah menjadikan sangkakala trompet dan menyerahkannya kepada malaikat Israfil. Kemudian Israfil meletakkan di mulutnya seraya menunggu kapan ia akan diperintah. Saya bertanya kepada Rasulullah, apakah sangkakala itu? Rasulullah menjawab, bagikan tanduk dari cahaya. Ya. Jadi ini trompet, bagaikan trompet dari cahaya. Kenapa Allah Rasul menyebutkan sebagai bagikan tanduk dalam cahaya? Kenapa? Karena kalau trompet ini nanti ditiupkan, ya, semua alam semesta itu akan saling bertubuhkan, akan saling satu sama lain itu mungkin bertubuhkan dengan kecepatan yang tinggi. Tadi saya sudah sebutkan, kalau kecepatannya itu mendekati cahaya, itu akan berubah menjadi cahaya. Semua materi kan akan, kalau kecepatannya mendekati cahaya akan berubah menjadi cahaya. Nah sama, alam semesta juga begitu. Pada waktu trompet itu ditiup, maka akan berubah menjadi cahaya karena saking besarnya kecepatan dan terjadinya benturan satu sama lain, ya, planet-planet dan bintang-bintang itu, ya. Jadi Rasulullah menyebutkan sebagai bagikan tanduk dari cahaya. Selanjutnya, nah, saya bertanya bagaimana bentuknya. Rasulullah menjawab, sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali. Ya, jadi seluas langit dan bumi trompetnya itu. Jadi artinya apa? Di dalam trompet itu ada buminya, ada langitnya gitu loh. Pokoknya seluas itu. Seluas sepanjang dari 14 miliar tahun cahaya. Ya. Ya, akan ditiup 3 kali. Yang pertama nafatul faza sebagai untuk menakutkan, yang kemudian ditiup lagi sebagai untuk mematikan, yaitu nafatul syafa'ah, kemudian nafatul bats untuk membangkitkan. Jadi pada hari itu ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah semua yang ada di langit dan bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah, dan mereka semua datang menghadap dengan merendahkan diri. Jadi namanya kiamat itu kalau dalam pemahaman fisika, astronomi, itu bukan hanya hancurnya bumi atau hancurnya sistem tata surya, tapi juga hancurnya seluruh alam semesta ini yang terdiri dari miliaran bintang-bintang itu tadi. Ya, selanjutnya ini dalam surat Al-Qiyamah yang mungkin sering kita baca pada waktu sholat. Kapan hari kiamat itu? Gitu kan? Itu orang-orang
fasik itu berkata sambil mengejek, kapan hari kiamat? Maka dikatakan oleh, maka apabila mata terbelalak karena ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan. Nah, ini disebutkan Tuhan. Kiamat itu terjadi setelah hilangnya cahaya bulan. Artinya cahaya matahari juga hilang karena bulan itu kan memantulkan sinar matahari, cahaya sinar matahari. Nah, kalau dihitung-hitung kapan matahari habis sinarnya itu saja sudah masih lebih dari 100.000 tahun lagi. Karena matahari ini belum akan habis sinarnya dalam 100.000 tahun. Jadi masih belum kiamat, silakan Anda investasi, silakan Anda beranak sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian matahari dan bulan dikumpulkan. Artinya apa? Mereka saling berbenturan. Matahari, bulan. Jadi setelah matahari tidak ada cahayanya, bulan juga nggak ada cahayanya. Kemudian mereka berbenturan, tidak hanya matahari dan bulan, tapi juga planet-planet yang lain, bintang-bintang yang lain itu saling berbenturan. Artinya dikumpulkan. Dalam Al-Quran disebutkan dikumpulkan ya. Nah, terus kemudian manusia berkata, kemana tempat berlari? Ya, sekali-kali tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhan sajalah kamu pada hari itu kembali. Jadi pada waktu kiamat semuanya hancur, ya semuanya hancur, ya tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Allah sajalah kita tempatnya untuk kembali. Selanjutnya, ini sudah selesai. Terakhir slide-nya habis sudah? Ya, saya kira demikian ya. Mungkin yang bisa saya presentasikan. Mungkin agak susah atau mungkin karena memang bukan sehari-harinya kita, bukan dunia kita. Saya sudah berusaha untuk jadikan ilmiah populer. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, silahkan kalau mau diskusi atau bertanya. Saya kembalikan ke hostnya ini, Om Ferry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen-nya. Jadi kalau kita pakai ilmu jurnalistik, kita tadi baru mendapatkan beberapa hal gitu ya dari 5W1H itu. Itu ngapain pakai kacamata ya? Halo. Jadi WAN-nya tadi udah ada kayaknya ya, berapa juta gitu bumi itu diciptakan, terus kemudian how-nya bagaimananya gitu ya. Walaupun kalau kalau kita mau belajar serius tentang hal ini, memang masih banyak pertanyaan gitu ya. Saya pertama kali buku yang saya tamatkan pada saat pertama kali jadi aktivis KMFH itu adalah buku Tauhidnya Ismail Raji Al-Faruqi. Dan Ismail Raji Al-Faruqi itu terkenal sebagai seorang Islamis yang juga sangat sangat saintis gitu ya. Jadi dia pakai keterangan-keterangan keagamaan dengan keterangan-keterangan sains modern gitu. Tapi di sini pun tentu pasti masih ada banyak hal gitu ya. Apakah Tuhan itu dalam hal mencipta atau mengatur alam semesta ini partikular atau universal gitu? Artinya apakah dia hanya menciptakan tadi itu yang yang sebuah titik yang kemudian jadi helium dan selanjutnya gitu, atau memang dia mencipta ulang itu bim salabim gitu ya, semua makhluk ada gitu, dari mulai binatang, manusia, tumbuhan, benda-benda yang kita anggap mati gitu ya. Kalau menurut orang filsafat, kalau benda ada di dunia ini nggak ada yang mati sebetulnya, semua hidup. Terus apakah Tuhan itu hanya mengatur tentang yang potensialitas atau yang aktual gitu ya? Apakah Tuhan itu setelah mencipta awal mula alam semesta ini terus pensiun?
atau terus mencipta ulang, itu kan masih banyak sekali persoalan. Tapi menurut saya beberapa ayat yang kita dengar dari Pak D ini ya sedikitnya membuka gerbang gitu ya, bahwa apalagi tadi dengan film yang terakhir itu, walaupun perempuannya kayaknya janda itu ya, auratnya kelihatan gitu, tapi sebetulnya jangankan keluar gitu, keluar mata kita ya, ke dalam mata kita sendiri pun sebetulnya kita belum banyak tahu gitu. Apalagi kalau saya pada saat COVID ini kemarin saya berpikir, kok Islam ini paling ketinggalan ya dalam teknologi itu. Dalam arti masyarakatnya ya, mungkin bukan orang per orang. Orang per orang mungkin banyak dokter yang dari Islam, ahli-ahli dari Islam, bahkan ahli nuklir India pun kan orang Islam ya, Abdul Salam segala macam itu ahli matematika murni, algoritma gitu loh. Tapi sebagai sebuah tim, mungkin satu-satunya negara yang tidak punya senjata pemusnah massal itu hanya Muslim gitu ya. Terus kemudian yang tidak punya teknologi sampai ke mana-mana itu juga Muslim. Padahal terakhir saya lihat di TED itu penemu penemu satu galaksi gitu, atau satu galaksi baru itu adalah perempuan dan Muslim itu. Nah, untuk selanjutnya, meskipun masih banyak tanda tanya yang bisa kita ungkapkan, mungkin ada yang mau share pertanyaan atau membantah gitu. Mumpung Pak De Maimunnya jauh gitu loh, jadi walaupun kita gregetan itu jauh, nggak bisa dicubit gitu. Silakan, ada yang ini. Silakan Mas Hotip. Mau tanya Mas? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak De Maimun ya, dan mas-mas saya semua, mbak-mbak saya semuanya yang telah bersilaturahim pada sore hari ini. Saya mungkin akan sedikit tanya saja Pak De Maimun kaitannya dengan tadi pernyataan bahwa alam semesta diciptakan itu dalam 6 masa ya. Barangkali mungkin bisa dijelaskan kepada kami rincian 6 masa itu sebenarnya apa saja yang diciptakan, di hari pertama apa, hari kedua apa, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali kita semua juga pernah mendengarkan bahwa sebelum alam semesta itu ada, maka Nur Muhammad itu yang pertama kali diciptakan. Ya, jadi dengan demikian penjelasannya bagaimana itu. Jadi kalau kita kan percaya bahwa bapak biologis kita Nabi Adam gitu ya. Namun barangkali bapak spiritual kita itu adalah Nur Muhammad itu sendiri. Nah, saya mohon penjelasan kaitan dengan istilah bahwa Nur Muhammad adalah yang pertama sebelum alam semesta itu ada. Kemudian dengan tadi adanya galaksi yang sangat luas tadi ya, itu sampai sejauh ini yang mungkin kita juga ketahui bahwa kehidupan itu dalam doktrin-doktrin agama cuma disebutkan ada di bumi ini. Nah, apakah memang demikian di alam semesta yang seluas itu bahwa hanya bumi? Kalau hanya bumi kok sepertinya Tuhan menciptakan sebegitu luas itu, kan tidak ada yang sia-sia ya. Kira-kira apa hikmah yang bisa diambil dari situ mungkin? Mungkin Pak De Maimun mohon pencerahannya. Matur. Mungkin selain Mas Hotip, yang lain sekaligus. Satu-satu aja. Ini pertanyaannya 3 ya. Biar ini, soalnya waktunya kan sebentar nih. Mas Hotip ini kan juga pertanyaannya sangat tasawuf sekali. Hikayat Nur atau Nur Muhammad itu kan istilah-istilah tasawuf. Ada yang lain? Kalau nggak ada, silakan Mas Maimun. Oke, ya. Selain bumi diciptakan, apakah ada makhluk-makhluk di luar sana selain di bumi ya? Kalau di bumi sudah jelas ada manusia. Penelitian terakhir ini, kalau di sekitar kita, ini kita kan belum bisa ya, yang paling jauh, paling cuma bulan, kemudian sekitarnya situ. Lebih jauh dari situ belum ada, dan informasi-informasinya juga belum ada. Prinsipnya tadi saya sebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu makhluk hidup itu dari air. Ya. Manakala itu ada mungkin bintang yang jauh di sana, kemudian ada planet lain yang mungkin triliunan
triliunan tahun cahaya dari kita, ternyata di situ ada air, insya Allah di situ ada juga makhluk hidup, ya mungkin seperti manusia atau mungkin tidak seperti manusia, saya tidak bisa mengatakan. Tapi begitu di sana ada air, insya Allah juga ada makhluk yang hidup. Bisa jadi mungkin tumbuhan, bisa jadi yang lain. Intinya seperti itu. Sistem ekosistem kita adalah ada matahari, ada air, ya kan? Dengan adanya matahari, ada air, ini tumbuhan bisa hidup. Tumbuhan bisa hidup. Saripati tanah, saripati bumi ini dibawa oleh tumbuhan untuk menjadi makanan bagi makhluk hidup yang bergerak seperti manusia, seperti hewan, ya kan? Nah, kemudian saripati yang ada di dalam tanah itu menjadi buah, dimakan oleh hewan, hewannya kemudian dimakan oleh manusia, atau buahnya dimakan oleh manusia, manusia menjadi tubuh. Itulah kenapa manusia diciptakan oleh Allah dari min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Sulalah itu kalau dalam bahasa Arab itu kan sesuatu yang disaripatikan, tapi menjadi bentuk yang lain, ya. Seperti kalau umpamanya apa itu namanya keju, susu diambil saripatinya menjadi keju, ini menjadi hal yang lain. Begitu juga manusia, min sulalatin min tin, diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Ambil saripatinya, tanah itu diambil saripatinya menjadi oleh akar, kemudian menjadi buah dimakan oleh manusia dan menjadi daging kita. Nah, itu seperti itu. Dan dari situ Allah menciptakan apa? Yang namanya sperma, yang namanya ovum, dari makanan yang kita makan. Prosesnya seperti itu. Kenapa Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah? Adalah ya dari saripatinya itu tadi. Nah, dengan adanya air dan sinar matahari, ada fotosintesa, sehingga ada kehidupan. Nah, di tempat lain pun, kalau ini hukumnya seperti itu, kalaupun ada, ya mungkin bisa jadi ada makhluk hidup. Tapi makhluk hidup yang sama, yang sederajat dengan manusia itu, kalau menurut Al-Quran dan yang saya yakini adalah hanya ada di bumi ini. Ya, ini kaitannya dengan keyakinan kita bahwa sebelum menciptakan segala sesuatunya, Allah sudah menciptakan roh Muhammad. Belum, roh Muhammad sudah diciptakan. Dan dulu bapak saya almarhum itu menyatakan bahwa pada waktu Nabi Adam diciptakan, kemudian Siti Hawa diciptakan juga, pada waktu Nabi Adam ingin menyentuh Siti Hawa, Allah menghalangi, mencegahnya dan mengharuskan untuk melakukan ijab kabul dulu. Apa namanya, mas kawinnya apa? Ucapkan. Sudah ada di situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu jauh sebelum bumi diciptakan. Artinya mungkin 14 atau 15 triliun tahun yang lalu, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang benar alam sebelum alam semesta ini diciptakan, tapi itu secara ilmu kita, ilmu fisika, astronomi, itu tidak bisa dideteksi karena kemampuannya tidak sampai ke sana, ya. Tidak sampai ke sana. Jadi kemudian tadi yang disebutkan perincian 6 masa. Nah, dalam 6 masa ini Allah menciptakan manusia, alam semesta ini. Ini perinciannya tidak seperti yang di dalam Bible, ya, kitab Kejadian tadi yang saya sebutkan. Hari pertama sudah diciptakan cahaya, padahal matahari baru diciptakan pada hari ke-4. Kemudian juga pada hari ke-6 baru diciptakan manusia. Allah menciptakan manusia sebagai perwujudan seperti dirinya. Jadi dianggapnya sebagai kita ini adalah personifikasi dari Allah. Menurut kitab itu seperti itu kan. Jadi sebagai sebaik-baiknya makhluk. Itu pada hari ke-6. Kemudian pada hari ke-7, hari Sabtu, ya, itu sebagai hari Sabat, hari istirahatnya Allah. Itu pemahaman dari agama lain. Tapi kalau kita adalah pemahamannya dari segi fisika. Sitati ayam, yaitu 6 masa tadi, ya, 6 masa ini.
saya tidak bisa menjelaskan secara detail nama saya itu seperti apa. Karena ini juga tidak bisa disebutkan periodenya itu seperti apa. Masih istilahnya masih belum ketemu. Ya, ilmu pengetahuan sampai sekarang ini belum menemukan. Mungkin kalau 100 tahun lagi sudah lebih maju, mungkin bisa disebutkan yang seperti apa, ya. Karena kalau yang tadi saya sebutkan dentuman besar, kemudian 1 detik, kemudian bentuknya seperti ini, 1 juta tahun kemudian seperti ini, apakah ini yang disebutkan sebagai nama saya? Saya kira tidak, ya. Kita ilmu pengetahuan belum sampai ke arah sana, belum bisa mendeteksi itu nama saya itu maksudnya seperti apa. Tapi tidak seperti yang disebutkan di dalam kitab Kejadian di kitabnya Nabi Musa tadi. Injil Perjanjian Lama tidak seperti itu, ya. Beda, ya. Itu kalau yang di kitab Kejadian karena memang saat itu kemampuan dari ilmu pengetahuan dan ilmu berpikir manusia zaman itu belum menyampai, mungkin masih seperti itu bisa jadi. Tapi kalau Al-Quran ini kan untuk selamanya, sehingga banyak rahasia-rahasia yang sampai sekarang pun mungkin belum terungkap, tapi kita meyakini seperti itu. Ya, salah satunya adalah penciptaan alam semesta menjadi sitatil ayam. Nama saya itu seperti apa? Belum ada. Ya. Itu saja, Mas Khotibul Imam. Oke, terima kasih. Tapi mungkin saya juga share dikit bahwa di dalam konsep tasawuf martabat 7 itu kan ada sebut hikayat Muhammad, hikayat Muhammadiyah, sama Nur Muhammad. Itu tuh jangan diartikan sebagai jisim Nabi Muhammad gitu ya. Jadinya Nabi Muhammad diciptakan lebih dulu sebelum alam semesta, itu bukan. Nanti mungkin ada waktunya bahwa itu hanya istilah penyebutan tentang cahaya-cahaya pertama gitu kan. Karena kalau kita sampai ke tasawuf atau filsafat, sebetulnya bukan hanya Islam tapi juga mulai dari Yunani itu ada konsep tajalli, emanasi, ada konsep iluminasi gitu ya. Jadi kenyataan itu disebut dengan pelimpahan zat Allah atau pancaran zat Allah. Itu akan berbeda juga. Sekarang ada lagi yang mau bicara? Masih ada waktu 13 menit. Itu yang di grup bilang nggak nyandak, silakan bertanya biar nyandak. Ya, Mas Jatid. Mas Janu kayaknya. Atau Pak Bambang. Pak Bambang itu nonton sampai di 2 tempat katanya. Di YouTube sama di Zoom. saking susahnya itu. Berarti harus pindah rumah, Bang. Ayo, ada yang bertanya lagi? Sayang nih. Mumpung ada peneliti alam semesta. Mas. Mungkin nggak bertanya secara khusus soal apa yang disampaikan oleh Pak D tadi. Boleh ya? Ya, boleh, silakan. Oke. Jadi kan ini banyaklah, ada beberapa kalau kita ikutin, terutama di sosial media, diskusi ya soal kenapa sih selalu saja yang terjadi itu sebagian umat Islam itu mengklaim ketika ada fenomena alam tertentu, maka kemudian mengklaim atau menjustifikasi, oh ini sudah ada di Quran. Lalu kejadiannya begitu kan? Bukan sebaliknya. Di Quran bilang apa, kemudian bagaimana kita menginterpretasinya secara real, secara ilmiah menjadi sesuatu yang nyata, gitu kan? Tapi yang terjadi selalu kan begitu. Nah, fenomena ini itu fenomena apa sebenarnya yang terjadi? Gitu. Apakah itu kemalasan kita umat selalu lebih memporsikan dalil naklinya sebagai porsi yang lebih besar daripada menggunakan akal kita, kemalasan kita untuk menggunakan akal kita. Jadi pokoknya sudahlah, di Al-Quran itu sudah lengkap, semua ada. Iya ada, kita percaya semua itu ada, memang ada di sana, gitu kan. Tetapi kemudian yang terjadi kan tidak kita mengupayakan menerjemahkan atau memahami itu secara real seperti apa. Secara nyata yang mudah dicerna oleh
kasat mata kita dan juga akal kita itu seperti apa. Itu yang tidak kita lakukan. Sepertinya di situ mungkin tadi yang Farouk bilang kok banyak hal yang meskipun tadi Cak Asrul bilang enggak kok. Saddam itu kan dulu dihancurkan juga karena senjata pembunuh massal itu juga. Artinya juga ada teknologi di sana, cuman soal penggunaannya. Nah, kesalahannya di mana sih sebenarnya kita ini? Masuknya kita atau cara memahami keilmuannya kita atau apa sebenarnya, meskipun itu juga sebagian gitu. Dan semua sekarang invention yang baru itu kok jarang kita temukan itu berasal dari umat Islam, meskipun dulu malah justru banyak kan ilmuwan kita gitu. Jadi tren kita itu ke arah mana sebenarnya sekarang terkait dengan ilmu pengetahuan yang terkait dengan alam juga ini. Mungkin itu aja. Mungkin Pak D atau silakan Pak D. Filosof kita. Silakan Pak D. Tadi itu sebenarnya berhubungan dengan kemampuan dari umat Islam di dalam memahami ilmu pengetahuan ya. Kemampuan kita memang mungkin belum seperti orang-orang yang non-Muslim yang lebih maju dari kita ya. Kemampuannya memang seperti kemampuannya bisa terbentuk dari mana? Itu pertama dari manusianya ya, kualitas manusianya. Manusianya terbentuk dari mana? Milieu, lingkungan ya, lingkungan. Ya, adik kita Mas Khotibul Umam itu kalau dia lahir di Irian mungkin dan kemudian dia cuma ada di sana nggak akan menjadi dokter. Bisa jadi kan? Tapi berhubung dia lahir di sini kemudian bisa kuliah di UGM, ya akhirnya berkembang kemampuannya. Sama seperti umpamanya David Beckham, kalau dia lahir di Irian, mungkin tidak akan menjadi pemain bola yang profesional seperti yang kemarin dia lakukan. Nah, ilmu pengetahuan dan ilmuwan itu sama seperti itu. Jadi saling seperti kaki kiri dan kanan ya. Dan kemampuan kita itu masih belum sampai ke sana. Amerika bisa lebih maju karena know-how-nya. Know-how itu apa istilahnya? Ya, pokoknya know-how itu ya orangnya, kemudian kemampuan dari alat-alatnya, kemudian lembaganya itu memang lebih maju dari sana. Dan dananya juga ada. Dia bisa membuat pesawat olang-alik yang bisa sampai ke luar angkasa jauh, kemudian kembali lagi ke bumi. Kita nggak bisa. Kita baru bikin ini saja di Nurtanio itu, di PTN, yang di Bandung, itu juga bikin pesawat-pesawat, tapi tidak bisa laku seperti pesawat Boeing. Karena memang kemampuan daya jual kita juga belum ada. Nah, penelitian juga seperti itu, ilmuwan juga seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita ketinggalan. Kalau ada orang lain mengungkapkan, ternyata dalam Al-Quran sudah ada. Ya memang kita dalam satu sisi itu kita benar, kita ngomong bahwa kemampuan kita memang nggak ada. Tapi di sisi lain, bahwa artinya apa? Artinya yang membuktikan kebenaran Al-Quran itu justru adalah orang non-Muslim. Ya, saya ambil contoh, umpamanya saya terkesan dengan masuk Islamnya Dr. Maurice Bucaille, mungkin bukunya sudah banyak yang baca. Seorang dokter bedah dari Prancis, dia meneliti muminya Fir'aun. Saat itu Fir'aun muminya itu kemudian ditemukan, ya, dia terombang-ambing di laut. Nah, di Al-Quran juga sudah ada kan, bahwa Fir'aun itu jasadnya akan diabadikan oleh Allah sebagai bentuk peringatan pada generasi sesudahnya. Nah, diteliti oleh Dr. Maurice Bucaille ini, dan dia kagum sekali kenapa Fir'aun ini jasadnya tidak hancur, padahal dia meninggalnya sudah ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Isa. Ternyata terus ada orang yang di dalam seminar itu menyatakan bahwa itu sudah ada di dalam Al-Quran. Sebutkan ini ayatnya. Dia terkesan dengan itu dan masuk Islam. Jadi hikmahnya juga ada di situ, bahwa orang yang membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran itu bisa jadi adalah orang yang non-Muslim. Tapi dia hanya fokus di dalam agamanya, ilmunya saja.
Saya ambil contoh ilmuwan fisika yang kemarin meninggal itu siapa namanya yang tidak bisa bicara, Stephen tapi Stephen Hawking. Ya, Hawking. dia itu saking pinternya dia bisa menerangkan secara runtut penciptaan alam semesta langit dan bumi dari awal sampai nanti akhirnya seperti apa. Tapi dia tidak pernah membuka ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dia tidak percaya dengan Bible. Dia percaya dengan kitab suci sebelumnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan ilmu yang dia kuasai. Sehingga dia ateis. Sampai meninggalnya pun dia ateis. Dia tidak percaya pada Tuhan. Tapi saya bisa menerangkan penciptaan alam semesta ini. Tapi tidak. Kemampuan ilmunya tidak nyampe kepada Tuhan. Ini salah satunya seperti itu. Ya. Dan dia, walaupun ateis, dia itu bisa, kalau kita ambil kesimpulan, bisa membuktikan salah satu kebenaran dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu tadi. Ya. Hikmahnya ada di situ. Coba kalau misalnya yang mengungkapkan, yang membenarkan ini adalah ilmuwan Islam, mungkin tidak percaya dulu sama orang yang non-Muslim. Tapi berhubung orang yang non-Muslim dulu yang menemukan hukum-hukumnya, kemudian itu ada di dalam Al-Quran, kita tinggal bilang seperti itu. Saya kira jawaban saya seperti itu, Mas Babang. Silakan, Mas Ferry. Oke, terima kasih. Sebetulnya ada baiknya nanti kapan-kapan. Ya, terima kasih Pak De, teman-teman. Kita kapan-kapan. Mau nanya satu hal. Ya, halo. Dari mana ini? Uceng nih. Oh ya, gimana Mas Uceng? Ayo, silakan. Kan saya bayangkan sebenarnya soal pendekatan ya. Pendekatan cara berpikir dalil, pendekatan cara berpikir filosofis, aliran teologis, irfan, dan lain sebagainya, memahami yang begini itu kan memang beda-beda. Nah, termasuk bicara soal perkembangan Islam kan, karena beda antara Jabariyah, Azilah, dan lain sebagainya, itu kan berpengaruh betul soal bagaimana perkembangan, misalnya majunya Islam di abad awal sebelum direbut oleh Barat di abad pertengahan gitu. Nah, saya sebenarnya mau nanya sederhana saja. Menurut Pak D, sebenarnya pendekatan yang paling enak itu yang mana? Di antara begitu banyaknya pendekatan-pendekatan teologis, pendekatan ilmu tasawuf, membacanya secara irfan, membacanya secara dalil biasa, sebenarnya pendekatan yang paling pas untuk melihat penciptaan ini harusnya menggunakan apa gitu? Makasih Pak De. Kalau menurut saya pendekatannya ini, Mas Uceng, secara simultan, ya, semua itu bisa, dan saling berpengaruh satu sama lain. Persoalannya kan kita ini kadang-kadang pakai kacamata kuda. Kalau sudah pakai mazhab ini, udah saya ini yang paling benar, gitu kan? Kalau sudah percaya begini, ini saya yang seperti ini. Enggak. Kalau kita bisa melakukan pendekatan dengan multidimensi, tidak hanya dengan yang kita prinsipin seperti ini, kemudian dari ilmu pengetahuan, itu kan semua. Halo? Halo? Kayaknya putus itu Pak ini. Halo Udah Mas. putus lama Mas. Pak De Maimun. Halo Pak De. Ya, Kang Ferry barangkali bisa juga ngobrol tuh. Iya, sambil nunggu ini Pak De. Saya kebetulan lagi. Karena pendekatan itu juga bukan sekedar bisa damai, saling berlawanan. Memang dari dulu dan sejarah sudah membuktikan. Ya, iya. Ya, kalau saya sih yang mudah dan ada referensinya. Saya sedang baca bukunya kemarin-kemarin sih, yaitu Arnold J. Toynbee. Arnold J. Toynbee itu kan sejarawan dari Inggris, tetapi hasil bukunya itu yang The Rise and Decline of Civilization itu dipakai oleh kemajuan Eropa dan Amerika gitu ya. Plus mungkin beberapa daerah maju di Asia gitu. Nah, di sana dia melawankan ada beberapa mindset yang dilakukan oleh orang-orang yang bakal naik gitu peradabannya sama bakal turun dalam peradabannya. Nah, kalau saya perhatikan memang mindset di dalam Islam
atau di masyarakat Islam ya, individu, masyarakat maupun kenegaraan Islam itu banyak yang lebih condong kepada yang the decline of civilization gitu. Bahwa misalnya kita merasa segala sesuatu sudah ada di dalam agama kita gitu kan. Sudah tidak aneh lagi gitu, sehingga kuriositas kita itu menjadi hilang. Kalau menurut ilmu metodenya si Ismail Raji Al-Faruqi, aponturisme Islam itu ketika 1453 atau mungkin kalahnya Turki oleh negara-negara Arab, pecahnya Turki oleh negara-negara Arab itu udah jadi hilang aponturisme Islam itu. Jadi petualangan Islam itu hilang di situ saja gitu loh. Kemudian yang kedua, kita boleh bangga terhadap pahlawan-pahlawan yang sudah mati gitu. Dalam peradaban Islam kan banyak sekali. Bahkan kalau saya kebetulan belajar filsafat tuh kan, kalau belajar filsafat nggak akan ada kemajuan sains ini kalau nggak ada orang-orang Islam yang waktu itu gandrung sama filsafat gitu. Dari mulai Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi dan lain-lain gitu ya. Karena itulah yang kemudian diadop oleh Barat juga. Nah, kalau di Barat, ya meskipun ada kurangnya itu sekuler, tetapi pahlawan-pahlawan yang hidup tuh masih banyak sampai sekarang gitu loh. Memperbanyak pahlawan-pahlawan hidup, orang-orang besar yang masih hidup gitu ya. Kalau di kita mungkin ada orang besar juga dilihat dulu ini madhabnya apa gitu ya. Madhab fikihnya apa, madhab kalamnya apa, madhab apanya. Jadi menurut saya ada beberapa mindset. Mungkin kapan-kapan kita bisa bicara tentang diskusi buku tentang itu, dan bagus sekali itu. Jadi di dalam masyarakat Islam, terutama dalam pendidikan itu harus dimunculkan mindset yang memang memajukan peradaban gitu. Nah, kalau kita misalnya udah sampai ke Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Ahlul Bait, terus kemudian Mu'tazilah, itu memang agak ribet dan ya kita tetap kontraproduktif diskusinya gitu kan. Karena orang sudah mengurung dirinya sendiri dalam yang kalau saya bilang kemarin itu, kita ini lebih banyak teorinya seperti menggoreng ikan ekornya dipotong gitu loh. Kita nggak tahu lagi sebab kita tahu itu dari mana gitu. Ini kayaknya Pak Maimun sudah hadir lagi. Silakan Pak, disambung tadi jawaban untuk Pak ini. Silakan. Sorry. Jadi sekarang saya pakai HP. Silakan sebentar lagi. Tadi pendekatannya multidimensi saja, Mas Uceng ya. Semuanya baik selama kita berpikir secara terbuka, mau menerima info-info atau mau menerima dari pihak lain. Kalau kita pakai kacamata kuda, ya mungkin bisa sampai juga bisa, tapi belum atau tidak sempurna gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu pendekatannya ya. Itu aja Mas Ferry, nambahin saja cuma sedikit. Pertanyaannya berat itu yang terakhir kok. Mas Ferry di mute tuh, Mas Ferry. Mas Ferry di mute. Makasih Pak D. Ya, sama-sama. Makasih Pak D. Matur nuwun Pak D. Ya, sama-sama. Matur nuwun. Pak D.